Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Diana Nadifa, NIM T2018-7005. Yang kedua Norma Dwi Utari, NIM T2018-7015. Yang ketiga Yustika Muizzah, NIM T2018-7023. Yang keempat Miftahur Rahman, NIM T2018-7027. Yang kelima Harisatul Alia, NIM T2018-7028. Dan yang terakhir Devinda Ekawati, NIM T2018-7039, yang menjelaskan tentang memahami pembelajaran matematika berbasis penyelesaian masalah dalam setting klasikal atau individu dan kelompok, cooperative and cooperative learning. Dosen pengampu Alfaris Putra Alam, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Dwi Utari, NIM T2018-7015, akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbasis masalah dan pengertian pembelajaran berbasis masalah menurut para ahli. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang terstruktur yang dapat membantu siswa untuk dapat membangun pengetahuan dan kemampuan pemecahan masalah, serta membantu siswa untuk dapat menguasai pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran berbasis masalah menjadikan masalah konseptual sebagai awal dari proses pembelajaran, yang merupakan karakteristik utama dari proses pembelajaran. Ada beberapa pengertian pembelajaran berbasis masalah menurut para ahli. Yang pertama, Sudarman menjelaskan pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dari konsep esensial dari materi pembelajaran. Yang kedua yaitu mengemukakan bahwa pengertian dari pembelajaran berbasis masalah adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Menurut kami pada tahun 2007 berpendapat bahwa model problem-based learning diartikan sebagai sebuah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan siswa untuk berusaha memecahkan masalah dengan melalui beberapa tahap metode ilmiah, sehingga siswa diharapkan mampu mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan masalah tersebut, dan sekaligus siswa diharapkan akan memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah. Dari kesimpulan beberapa para tokoh, dapat dijelaskan bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang melibatkan siswa di dalamnya dan mengarahkan siswa berpikir kritis, relevan, dan terampil sehingga siswa dapat memecahkan masalah dengan baik serta memperoleh pengetahuan dari pemecahan masalah tersebut. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan pembelajaran geometri yang menjelaskan tentang bangun ruang, siswa akan diarahkan untuk berpikir seperti apa bentuk, ukuran, wujud dari bangun ruang tersebut. Sehingga siswa harus bisa mengetahui bentuk, ukuran, wujud bangun ruang tersebut seperti apa dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah ini. Untuk itu cukup sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan kepada materi selanjutnya. Saya Harisatul Alia, NIM T2018-7029.
menginformasikan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk memahami masalah nyata yang telah disajikan, yaitu mengidentifikasi apa yang mereka ketahui, apa yang perlu mereka ketahui, dan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, pada tahap ketiga, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Dalam hal ini, guru membantu peserta didik untuk mengumpulkan data atau informasi seperti pengetahuan, konsep, dan teori melalui berbagai macam cara untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan serta menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan hasil penyelesaian masalah, misal dalam bentuk gagasan, bagan, atau PowerPoint slide, dan membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Dalam hal ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan atau proses penyelesaian masalah yang dilakukan peserta didik. Cukup sekian dari saya, selebihnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devinda Ekawati, NIM T 2018-7039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis masalah efektif. Pembelajaran berbasis masalah sendiri merupakan pembelajaran yang konteksnya menggunakan masalah yang berhubungan dengan kehidupan nyata. Jadi, kita dalam pembelajaran, di dalamnya kita menghubungkan yang kita pelajari itu dengan kehidupan nyata. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis masalah digunakan tergantung dari tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita menggunakan pembelajaran berbasis masalah efektif ini tidak langsung menggunakan ini. Jadi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu penguasaan isi pengetahuan yang bersifat multidisipliner. Yang kedua yaitu penguasaan keterampilan proses. Yang ketiga, belajar keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, belajar keterampilan kolaboratif. Yang kelima, belajar keterampilan kehidupan yang lebih luas lagi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Nadifah, NIM T 2018-7005. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran secara klasikal atau individual. Pembelajaran klasikal adalah model pembelajaran yang bisa kita lihat sehari-hari. Istilah klasikal bisa diartikan sebagai sejarah klasik yang menyatakan bahwa kondisi yang sudah lama terjadi. Bisa juga diartikan sebagai bersifat kelas. Jadi, pembelajaran klasikal berarti pembelajaran konvensional yang biasa dilakukan di kelas selama ini, yaitu pembelajaran yang memandang peserta didik berkemampuan tidak berbeda atau sama sehingga mereka mendapat pembelajaran secara bersama dengan cara yang sama dalam satu kelas sekaligus. Pada model pengelolaan pembelajaran ini, pendidik mengajar sejumlah peserta didik, biasanya antara 30 sampai 40 peserta didik di dalam ruang kelas. Selanjutnya adalah pembelajaran secara individual. Pembelajaran secara individual adalah kegiatan belajar mengajar yang menitik beratkan bantuan dan bimbingan belajar untuk masing-masing individu. Tujuan pembelajaran individual yang menonjol adalah pemberian kesempatan dan keleluasan peserta didik untuk belajar sesuai kemampuan sendiri. Seperti proses belajar privat atau bimbingan belajar. Posisi peserta didik dalam pembelajaran individual yaitu keleluasan belajar berdasarkan kemampuan sendiri
strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kepada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang beda latar belakangnya. Jadi, dalam pembelajaran kooperatif, siswa berperan ganda, yaitu sebagai siswa ataupun sebagai guru. Dengan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai sebuah tujuan bersama, maka siswa akan mengembangkan keterampilan berhubungan dengan sesama manusia yang akan sangat bermanfaat bagi kehidupan di luar sekolah. Selanjutnya, terdapat 6 langkah utama atau tahapan di dalam pelajaran yang menggunakan cooperative learning. Di antaranya, langkah pertama yaitu menyampaikan tujuan dan memberi motivasi siswa. Tingkah laku guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa belajar. Langkah kedua yaitu menyajikan informasi. Tingkah laku guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Langkah ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok kooperatif. Tingkah laku guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya membentuk setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Langkah keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Tingkah laku guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Langkah kelima yaitu evaluasi. Tingkah laku guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Langkah terakhir yaitu memberikan penghargaan. Tingkah laku guru mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 dasar dalam pembelajaran cooperative learning menurut Roger dan David Johnson, yaitu 1. Prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok sangat bergantung dari masing-masing anggota kelompoknya. Jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran cooperative learning, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. Pengajar yang efektif dalam model pembelajaran cooperative learning membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. Yang ketiga, interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota. Inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Unsur ini menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi.
Karena keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang. Namun, proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental serta emosional para siswa. Yang kelima, evaluasi proses berkelompok, yaitu mewujudkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka, agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahur Rahman, NIM T2018-7027. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang cooperative learning. Yang selanjutnya yaitu 5 hal yang penting dalam pembelajaran cooperative learning. Yang pertama yaitu adanya peserta didik dalam suatu kelompok. Jadi harus ada peserta didik dalam suatu kelompok. Yang kedua yaitu adanya aturan main. Jadi harus ada aturan mainnya. Yang ketiga yaitu adanya upaya belajar dalam kelompok. Yang keempat yaitu tatap muka. Yang kelima yaitu evaluasi proses kelompok. Jadi proses kelompok itu harus ada evaluasinya. Mungkin 5 hal ini cukup mudah untuk dipahami, tidak perlu dijabarkan satu persatu. Kita pindah ke set selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran cooperative learning. Di sini ada 3 tujuan dari pembelajaran cooperative learning. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Seperti kita ketahui, model kooperatif ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa untuk memahami konsep-konsep yang sulit, yang mana mereka bicarakan dalam sebuah kelompok. Yang kedua yaitu agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang. Jadi dengan pembelajaran cooperative learning, siswa itu dilatih untuk menghargai perbedaan teman-temannya, yang pastinya mereka berbeda budaya, beda suku. Apalagi di dunia kampus itu kan mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Jadi dengan pembelajaran kooperatif ini mereka itu diajari untuk menghargai atau menerima latar belakang teman-temannya itu. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial siswa. Seperti berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan bekerja dalam kelompok. Itu 3 tujuan dari pembelajaran cooperative learning. Selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran cooperative learning. Sebenarnya model pembelajaran ini banyak macamnya, tapi di sini saya ambil 3 yang paling sering digunakan dan dinilai efektif. Yang pertama yaitu model STAD. Model pembelajaran
setelah selesai pembelajaran, penyampaian materi maksudnya, siswa itu kemudian diberikan semacam tes. Anggaplah itu sebuah soal. Lalu tujuannya apa dibuat suatu kelompok itu? Untuk meningkatkan kinerja dan prestasi timnya. Jadi nilai siswa per individunya itu lalu dikelompokkan dalam kelompok tersebut, lalu dicari rata-ratanya, lalu dibandingkan dengan kelompok yang lain. Jadi mereka berkompetisinya di kelompok tersebut, yaitu di nilainya itu, meskipun pengerjaannya mereka itu tetap mengerjakan secara individu. Yang selanjutnya yaitu model jigsaw. Pada model ini, siswa itu dibentuk ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok asal, yang kedua yaitu kelompok ahli. Prosesnya gini. Pertama, mereka itu dikelompokkan di kelompok asal untuk membahas topik tertentu. Contoh misalnya, sekarang pembelajaran tentang persegi. Lalu di kelompok asal itu mereka membagi bahwa yang menjelasin tentang persegi itu, pengertian persegi itu ini, yang menjelasin tentang luas persegi itu si B, yang menjelasin tentang keliling persegi itu si C gitu. Di kelompok asal itu sudah dibagi. Setelah tiap kelompok itu membagi, kemudian mereka itu pergi ke kelompok ahli, yang mana di kelompok ahli itu mereka akan bertemu dengan anggota kelompok lain dengan pembagian materi yang sama. Jadi yang kebagian pengertian itu kumpul di yang kebagian pengertian, namanya itu kelompok ahli. Kemudian di kelompok ahli itu mereka akan berdiskusi tentang tema yang mereka dapat. Soalnya mereka dapat tentang pengertian persegi. Lalu mereka berdiskusi di kelompok ahli itu tentang pengertian persegi tersebut. Setelah proses diskusi selesai, mereka lalu kembali ke kelompok asalnya. Lalu di kelompok asalnya itu mereka akan berdiskusi lagi atau menyampaikan hasil diskusi atau kesimpulan dari yang didiskusikan di kelompok ahli. Jadi mereka akan bergantian untuk menyampaikan kesimpulan yang mereka dapat saat itu. Jadi seperti itu prosesnya. Yang ketiga yaitu model learning atau LTE. Pada model ini, siswa itu dibentuk 4 sampai 5 orang per kelompok. Setelah itu mereka diberikan tugas oleh gurunya. Akan tetapi lembar jawaban atau lembar kerja mereka hanya dikasih 1. Jadi mereka nanti itu mengerjakannya secara kelompok, artinya memecahkan masalah yang diberikan oleh gurunya itu secara kelompok. Jadi intinya pada model ini titik tekannya yaitu kerjasama antar anggota dalam kelompok tersebut. Mungkin sekian dari saya. Karena saya sebagai pemateri yang terakhir, saya ingin menyampaikan apabila dari proses presentasi teman-teman saya semua dari atas sampai saya mungkin ada yang kurang tepat atau keliru atau salah pemahaman, kami mohon kritik dan sarannya di forum diskusi nanti.
Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, bisa ditanyakan langsung nanti. Sekian dari kami kelompok 1 sebagai presentasi. Apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun tingkah laku, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.